Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, para sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, anak cabang Paciran dan sekitarnya yang sangat kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa mencari ilmu untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Kita bersama-sama kadang-kadang dihimpit dengan kesusahan. Kadang-kadang kena hinaan orang lalu susah. Kadang-kadang kena kerugian material lalu susah dan lain-lain. Dan bahkan kadang-kadang hati merasa tidak tenang sepanjang waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita dengan satu kalimat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ini solusi yang luar biasa. Solusi yang sedang tren pada akhir-akhir ini. Banyak sekali orang-orang masuk pada satu kalangan-kalangan atau halaqatul zikri. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwanya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu kemudian belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ingat kalimat matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikir berarti hidup fisiknya, hidup hatinya, hidup keinginannya, dan hidup hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak zikir sama sekali dan bahkan dia resah, gelisah karena dirinya sendiri, kesalahannya sendiri, itu orang menjadi orang yang sulit dan punya kesulitan yang luar biasa, tidak punya solusi apapun. Karena dia tidak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mati fisiknya, mati hatinya, mati pikirannya, dan lain sebagainya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Allah. Sedikit ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan satu penjabaran yang hebat. Ada satu hadis lagi yang menyampaikan bahwa Ibnu Hibban telah menyampaikan, akthiru zikrallahi ta'ala hatta yaqulu majnun. Perbanyak zikir kepada Allah. Meskipun orang-orang di sekitarmu menyatakan dan mecap atau menvonis bahwa dirimu adalah orang-orang gila. Meskipun didemikiankan oleh orang lain, kemudian kita punya prinsip zikrullah dengan yang sungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi hebat kita. Sering kita ketahui orang-orang yang zikir kepada Allah sampai kayak sepertinya menyatu antara zikirnya dengan gerakan pribadinya. Ada suatu ketika orang zikir, nikmatnya zikir luar biasa, zikir berjamaah. Kemudian setelah zikir berjamaah, dia karena sudah seakan-akan menyatu antara raga dan kalimat zikir, gerakan yang dia lakukan tidak terasa. Saking nikmatnya gerakan itu merasuk pada dirinya. Zikrullah merasuk pada dirinya. Gerakannya seperti orang gila. Bahkan
gerakan yang luar biasa sampai pada orang-orang mengatakan gila. Ini yang dimaksud oleh Rasul. Zikirlah kepada Allah sehebat-hebatnya meskipun orang di kanan kirimu suatu ketika mengatakan bahwa kamu gila. Demikian pula banyak kita ketahui bahwa orang-orang zikir kepada Allah sampai pada menangis, sampai pada menitikkan air mata. Kemudian ada orang lain mengatakan bahwa zikir semacam itu merupakan zikir yang salah. Kenapa harus salah zikir? Kemudian dia mengatakan, ini zikir kepada Allah ora perlu sambil nangis-nangis katanya. Maka orang seperti itu berarti belum pernah merasakan zauk, merasakan nikmatnya rasa. Yang diambil adalah rasa. Rasa itu di dalam hati. Dan rasa itu tidak akan bisa dirasakan oleh siapapun orang yang tidak ahlinya. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, kita bersama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Termasuk salah satu fungsinya. Ketika kita zikir kepada Allah, maka berarti kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita tidak zikir kepada Allah sama sekali, maka kita berarti mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sedikit demi sedikit akhirnya akan menjadi baik. Zikir kita menjadi tertata rapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir kehidupan kita bisa semuanya mengatakan kalimat La ilaha illallah sebagai pertanda kita semuanya husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabilal hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.